Om Swastiastu. Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang uji T menggunakan program aplikasi SPSS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Dagus Wiase dengan NIM 830210005. Kemudian, rekan saya Nimaria Cinta Arisandi dengan NIM 830210114. Dan ada Ibu saya UR Anggreni dengan NIM 813021025 dan ada Made Surya Widya Stuti dengan NIM 813021027. Nah, di sini saya Ika Dagus Wiase dan sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian uji T. Nah, uji T pada dasarnya merupakan suatu pengujian untuk melihat apakah nilai tengah rata-rata suatu distribusi nilai berbeda secara nyata atau signifikan dari nilai tengah distribusi nilai kelompok lainnya. Kegunaan dari uji T ini sendiri ada banyak, tergantung dari macam uji yang digunakan, seperti sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi, membandingkan dua mean atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut berbeda secara nyata atau karena satu kebetulan. Nah, penggolongan uji T. Di sini ada 4 jenis uji T yang bisa digunakan. Yang pertama, uji T 1 sampel, uji T 2 sampel independen, uji T 2 sampel berpasangan, uji set. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T 1 sampel. Nah, uji T 1 sampel. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu atau pembanding atau parameter berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya merupakan sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Nah, berikut langkah-langkah uji T 1 sampel dengan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuka program aplikasi SPSS, kemudian isi variable view. Kemudian setelah itu, lakukan penginputan data pada kolom hasil penelitian pada data view. Selanjutnya, pilih menu Analyze, kemudian pilih Compartment, lalu pilih One Sample T-Test. Setelah memilih One Sample T-Test, langkah selanjutnya, pindahkan NIM yang diketik pada variable view ke test variable, kemudian pada test value, input data parameter atau pembanding yang digunakan. Kemudian klik OK agar data diproses. Beberapa saat kemudian akan segera muncul output yang diinginkan. Kemudian, kesimpulan dari hasil output menggunakan aplikasi SPSS. Dasar pengambilan keputusan berdasar perbanding T hitung dengan T tabel. Jika statistik hitung atau angka T output lebih besar daripada statistik tabel atau T tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika statistik hitung atau angka T output kurang dari statistik tabel atau T tabel, maka H0 diterima. Untuk statistik tabel bisa dihitung pada tabel T, di mana tingkat signifikasi 5% untuk uji dua pihak menjadi 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Kemudian, derajat kebebasan atau DF adalah N-1 atau jumlah data minus 1. Baik, sekian materi mengenai uji T 1 sampel yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Param Santi, Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Surya Widya Stuti dengan NIM akhir 027. Di sini saya sebagai penyaji kedua akan mempresentasikan uji T2 sampel independen. Pada prinsipnya, uji T2 sampel ini ingin mengetahui apakah ada rata-rata perbedaan di antara dua populasi tersebut dengan melihat rata-rata pada kedua sampelnya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah uji T2 sampel independen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS, kemudian isi variable view. Yang kedua, setelah itu memilih data view dan menginput data hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, setelah itu memilih menu Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih Independent Sample T-Test. Yang keempat, pilih Define Groups, kemudian input data 1 dan 2. Dan langkah yang terakhir yaitu memilih Continue, lalu klik OK, dan tunggu beberapa saat hingga hasil output yang diinginkan tersebut keluar. Nah, adapun kesimpulan dari hasil output menggunakan aplikasi SPSS yaitu dasar pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel. Untuk statistik hitung atau angka T output lebih besar daripada statistik tabel atau tabel T, maka hipotesis nolnya itu ditolak.
Untuk statistik hitung atau angka T outputnya itu lebih kecil daripada statistik tabel atau tabel T, maka H0 itu diterima. Untuk statistik tabel bisa dihitung pada tabel T yaitu menggunakan taraf signifikansi yaitu 5%. Untuk uji dua pihak yaitu 5% dibagi 2 sehingga menjadi 2,5%. Untuk derajat kebebasan adalah N-2 atau jumlah data dikurang 2. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai uji T 2 sampel independen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadia Sinta Arisandi dengan NIM 1813021014. Di sini saya penyaji ketiga akan mempresentasikan uji T2 sampel berpasangan. Nah, di sini uji T2 sampel terbagi menjadi dua, uji T2 sampel independen dan uji T2 sampel berpasangan. Uji T2 sampel berpasangan dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan atau paired. Sampel yang berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Seperti misalnya subjek A akan mendapat perlakuan 1, kemudian perlakuan 2. Dua sampel dengan SPSS. Pertama, yaitu buka aplikasi SPSS, kemudian isi variabel view. Nah, sebelumnya kita harus sudah memiliki H0, HA, serta data-data yang akan diuji. Yang kedua, beralih ke data view dan menginput data hasil penelitian. Yang ketiga, klik menu Analyze, kemudian pilih Compare Means. Lalu, klik Paired Sample T-Test. Lalu selanjutnya, isi variabel 1 dengan apa yang diketikkan di label 1 pada variabel view, dan klik variabel 2, isi dengan yang diketikkan di label 2 pada variabel view. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu kemudian klik OK dan tunggu beberapa saat kemudian hingga output yang diinginkan akan muncul. Dari output menggunakan SPSS yaitu tampilan keputusan berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel, yaitu yang pertama, jika statistik hitung angka T output lebih besar daripada statistik tabel pada tabel T, maka H0 yang kita tuliskan ditolak. Yang kedua, jika statistik hitung atau angka T output lebih kecil daripada statistika tabel T, maka H0 diterima. Dan untuk statistika tabel bisa dihitung pada tabel T. Yang pertama yaitu tingkat signifikansi atau alfa adalah 5%. Untuk uji dua pihak, maka tingkat signifikansinya 5% dibagi 2, yaitu 2,5%. Dan yang kedua, DF atau derajat kebebasan adalah N-1 atau jumlah data dikurang 1. Baik, sekian dari saya. Sekian pembahasan dari uji T2 sampel berpasangan. Selanjutnya adalah uji Z. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Egi Seinranggreni dengan NIM akhir 025. Di sini saya sebagai penyaji keempat akan menjelaskan mengenai uji Z atau Z-test. Uji Z atau Z-test adalah uji statistik yang seringkali kita temui dalam masalah praktis statistik. Uji Z termasuk dalam golongan statistik parametrik. Uji Z digunakan ketika data N lebih dari 30. Untuk mempersingkat waktu, uji Z yang sering digunakan yaitu uji Z dua arah atau two-tail apabila rumusan null hipotesis H0 dinyatakan dengan kalimat sama dengan, maka rumusan HA harus dinyatakan dengan bunyi tidak sama dengan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah uji Z dengan aplikasi SPSS. Untuk yang pertama, kita buka dua aplikasi SPSS, kemudian isi variabel view. Selanjutnya, beralih ke data view dan menginput data hasil penelitian. Untuk langkah yang ketiga yaitu setelah semua data masuk, klik pada bagian Analyze, klik Compare Means, dan klik One Sample T-Test.
Selanjutnya, masukkan label yang diketik pada variabel view pada kotak test variabel. Selanjutnya, lalu pada kotak test value, masukkan nilai yang diuji, kemudian klik OK. Tunggu beberapa saat hingga output data yang diinginkan. Pada langkah-langkah, ini sudah dijelaskan pada video tutorial, jadi bisa dilihat pada slide selanjutnya. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dari hasil output menggunakan aplikasi SPSS. Dasar pengambilan keputusan, syarat H0 diterima atau tidak berdasarkan nilai probabilitas sebagai berikut. Apabila probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Tetapi apabila probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, ini merupakan video tutorial analisis 4 UJT dengan aplikasi SPSS, bisa disimak. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis UJT satu sampel dengan program aplikasi SPSS. Sebelumnya, kami sudah memiliki sebuah contoh kasus. Terlihat adanya kelesuan pada siswa dalam minat membaca, maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa banyak buku di perpustakaan yang terpinjam oleh para siswa setiap bulannya untuk dibaca. Seorang pustakawan menyatakan rata-rata dari masing-masing siswa setiap bulannya meminjam 10 buku. Untuk memutuskan apakah pernyataan seorang pustakawan itu terbukti atau tidak, maka dilakukan pengumpulan data sebanyak 20 siswa sebagai sampel. Pengambilan sampel 20 siswa dilakukan secara random. Data dari masing-masing mengenai buku yang terpinjam pada setiap bulannya oleh 20 siswa didapatkan data seperti berikut. Di mana pada bulan pertama itu ada 9 peminjam, bulan kedua ada 9 peminjam, sampai dengan 20 bulan berikutnya ada 13 siswa yang meminjam. Maka pertama kita rancang dulu hipotesis penelitiannya, di mana di sini H0 rata-rata buku yang dipinjam oleh masing-masing siswa setiap bulannya sama dengan 10. Kemudian hipotesis alternatifnya, rata-rata buku yang dipinjam oleh masing-masing siswa setiap bulannya tidak sama dengan 10. Nah, kemudian kita bisa uji dengan aplikasi SPSS. Pertama, kita buka dulu program aplikasi SPSS-nya. Kemudian, kita klik variabel view yang ada pada pojok kiri bawah. Nah, di sini kita bisa mengetikkan hasil Nah, di sini kita biarkan numerik 8, desimalnya biarkan 2. Di sini labelnya kita beri hasil peminjaman buku. Kemudian value-nya kita biarkan, untuk measure kita ganti jadi scale. Nah, seperti ini pada bagian variable view. Jika sudah diisi sedemikian, kita klik data view. Nah, di sini kita bisa masukkan data hasilnya ke sini. Bisa kita copy paste. Nah, di sini saya copy paste saja. Nah, sudah. Untuk menganalisis UJT satu sampel, kita bisa klik menu Analyze. Kemudian kita pilih Compare Means yang ini. Kemudian kita pilih One Sample T-Test. Nah, kita pilih yang ini, One Sample T-Test. Kita klik. Nah, di sini kita pindahkan hasil peminjaman buku ini ke test variable essentialnya. Kita klik tanda panah ini. Nah, di sini tulis test value, di mana kita akan di sini kita
akan mengetes rata-rata pinjaman buku itu 10. Jadi di sini tes value-nya kita pakai 10. Untuk option dan bootstrap ini kita biarkan, tidak kita klik, kemudian kita langsung klik OK. Nah, sudah keluar hasilnya, di mana berdasarkan perbandingan T-hitung dan T-tabel. Pada dasar penarikan kesimpulan, jika statistik hitung di mana angka T output itu lebih besar daripada statistik tabel atau T-tabel, maka 0 ditolak. Kemudian, jika statistik hitung angka T output kurang dari statistik tabel atau T-tabel, maka 0 diterima. Untuk statistik tabel bisa dihitung pada tabel T. Kemudian, tingkat signifikasi adalah 5%. Untuk uji dua pihak menjadi 5% per 2 sama dengan 2,5%. Derajat kebebasan adalah N dikurang 1. Sehingga derajat kebebasannya menjadi 20 dikurang 1, 19. Nah, berdasarkan nilai probabilitas untuk uji dua pihak, jika probabilitas per 2 itu lebih besar daripada 0,025, maka H0 diterima. Jika probabilitas per 2 kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Di mana penarikan keputusan berdasarkan perbandingan T-hitung dan T-tabel, di mana di sini tertulis T-hitung itu minus 0,767. Kemudian pada T-tabel dengan derajat kebebasan 19 itu sebesar 2,093. Berdasarkan ketentuan yang tadi saya jelaskan, T-hitung kurang dari T-tabel sehingga H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata buku yang dipinjam oleh masing-masing siswa setiap bulannya sama dengan 10. Kemudian berdasar nilai probabilitas untuk uji kedua pihak, di mana nilai probabilitas atau sig2 Thailand ini adalah 0,453. Nilai probabilitas itu 0,453 dibagi 2 adalah 0,2265. Sehingga keputusan 0,2265 lebih besar daripada 0,025. Maka H0 diterima. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara uji T2 sampel independen atau independent sample t-test dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Sebelumnya, pada prinsipnya uji T2 sampel ini ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata di antara dua populasi. Nah, di sini kami memiliki sebuah contoh kasus suatu penelitian bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi antara seorang laki-laki dan perempuan. Untuk itu dikumpulkan data yang mewakilkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari 12 sampel laki-laki dan 12 sampel perempuan yang diambil secara acak atau random. Data yang diperoleh bagi berikut, di mana laki-laki dan perempuan. Kemudian kita rancang hipotesis. Nah, di sini H0 tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kita lanjut ke cara analisisnya dengan program aplikasi SPSS. Sebelumnya kita buka dulu program aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita klik variable view yang ada pada pojok kiri bawah. Nah, di sini pada kolom name pertama kita beri nama kemampuan. Yang kedua kita beri nama gender. Untuk kemampuan kita beri label
kemampuan berpikir. Kemudian pada label gender kita beri nama gender saja. Gender. Untuk value-nya, untuk yang kemampuan kita biarkan tidak kita isi, biarkan seperti ini saja. Ya, untuk gender kita edit. Nah, di sini kita beri value 1 itu laki-laki. Untuk kedua itu kita beri perempuan. Nah, jadi seperti ini nantinya. Kemudian kita untuk measure-nya kita ganti jadi scale. Nah, jadi seperti inilah yang harus kita isi pada variable view. Kemudian kita klik data view. Nah, di sini ada kemampuan dan gender. Kita bisa masukkan data kemampuan dan gendernya. Kita bisa copy paste saja. Ini untuk laki-laki. Kita taruh di kemampuan. Nah, untuk yang laki-laki tadi kita gendernya itu kodenya 1. Jadi ini tulis 1. Nah, seperti itu. Jadi kemampuan ini merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari laki-laki. Kemudian kita masukkan data yang perempuan. Kita copy. Nah, di sini kita masukkan saja. Nah, kemudian kita di gendernya ini kita beri angka 2. Ini 2 ini melambangkan perempuan tadi. Nah, ini merupakan nilai berpikir tingkat tinggi dari perempuan. Sudah. Kemudian untuk OJT-nya kita pilih analyze, compare means. Nah, di sini compare means kita pilih independent sample t-test. Independent sample t-test yang ini. Kita klik yang ini. Nah, akan muncul kolom independent sample t-test seperti ini. Kemampuan kita masukkan ke test variable. Kemudian gender kita masukkan ke grouping variable. Nah, kemudian kita klik define group di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk grup 1 kita beri angka 1, grup 2 kita beri angka 2. Lalu kita continue. Kemudian untuk option sama bootstrap ini kita biarkan saja, tidak kita klik. Kita klik itu kita biarkan include case analyst by analyst. Kita biarkan, tidak kita ubah. Kita hanya mengubah, kita hanya memasukkan variabel ini dan juga mengatur di define group ini saja. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. T-test group statistik independent sample test. Nah, di sini untuk laki-laki itu N jumlahnya 12, perempuan 12. Min rata-ratanya 8,333. Untuk yang perempuan 8,6667. Standar deviasi dan standar error means. Kemudian penarikan kesimpulan. Yang pertama, menggunakan homogenitas Levene, di mana jika nilai sig, nah kita lihat independent sample t-test ini. Di sini kan ada nilai sig yang ini. Jika nilai sig itu
lebih besar daripada 0,05 maka datanya tidak homogen. Kemudian jika nilai sig kurang dari 0,05 itu data tidak homogen. Nah, bisa kita lihat di sini nilai sig itu lebih besar daripada 0,05 sehingga data ini bersifat homogen. Kemudian kita lihat berdasarkan perbandingan T hitung dengan T tabel. Di sini kita lihat T hitung itu minus 1,138. Yang ini juga minus 1,138. Nah, pada T tabel dengan taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan itu sama dengan N dikurang 2. N itu jumlah data, jadi jumlah datanya di 24 dikurang 2, jadi standar kebebasannya itu, derajat kebebasannya itu 22. Jadi pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 22 itu didapatkan T tabel sebesar 2,074, sehingga di sini bisa kita putuskan bahwa T hitung kurang dari T tabel, sehingga H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir tingkat tinggi antara seorang laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kita bisa berdasar pada nilai probabilitas untuk uji dua pihak ini. Nah, di sini kan ada nilai sig2 Taylor. Nah, kita bisa menggunakan ini di mana jika probabilitas dibagi 2 itu lebih besar daripada 0,025 maka H0 diterima, dan jika probabilitas dibagi 2 kurang dari 0,025 maka H0 ditolak. Nah, di sini berdasarkan nilai probabilitasnya pada nilai sig2 Taylor ini itu mendapatkan 0,268. Jika dibagi 2 itu mendapatkan 0,134, sehingga 0,134 itu lebih besar daripada 0,025. Jadi berdasarkan ketentuan tadi, jika probabilitas dibagi 2 lebih besar daripada 0,025 maka H0 diterima. Jadi pada hal ini H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir tinggi antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test menggunakan program aplikasi SPSS. Sebelumnya di sini kami memiliki contoh seorang pendidik ingin mengetahui apakah buku ajar yang diproduksinya benar-benar mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 10A. Untuk itu, sebuah sampel yang terdiri dari 10 orang masing-masing diukur kemampuan kritisnya. Kemudian setelah 2 minggu menggunakan buku ajar tersebut sebagai acuan, kembali diukur kemampuan berpikir kritisnya, sehingga data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Ini merupakan data sebelum siswa menggunakan buku ajar. Kemudian ini sesudah siswa menggunakan buku ajar, didapatkan data seperti berikut. Kemudian di sini judul penelitian itu pengaruh buku ajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian hipotesis penelitiannya tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara sebelum menggunakan buku ajar dan sudah menggunakan buku ajar. Kemudian hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara sebelum menggunakan buku ajar dan sudah menggunakan buku ajar. Jadi langsung saja kita masuk ke program aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita buka dulu SPSS-nya. Kemudian kita klik variable view yang ada di pojok kiri bawah. Nah, di sini pertama kita beri nama sebelum. Kemudian kita beri nama lagi sesudah. Nah, seperti ini. Untuk label kita bisa isi sebelum
Bentar. Kemudian ini kita label sesudah menggunakan buku ajar. Nah, untuk values-nya kita biarkan missing column only, biarkan. Untuk measure kita ganti dengan scale. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik data view. Nah, di sini sudah ada kolom sebelum dan sesudah. Kemudian kita bisa masukkan data sebelum dan sesudah ini. Kita bisa untuk mudah kita bisa copy paste saja. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk melakukan uji T2 sampel berpasangan, kita klik menu analyze di sini, compare means, klik compare means. Nah, di sini ada pilot sample t-test. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal memasukkan variabel sebelum dan sesudah ini ke variabel 1 dan variabel 2. Untuk sebelum kita masukkan ke variabel 1, untuk yang sesudah kita masukkan ke variabel 2. Nah, seperti ini nantinya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. T-test pilot sample statistik. Nah, di sini jumlah itu yang sebelum menggunakan buku ajar itu 10, sudah menggunakan buku ajar 10, jadi sampelnya ada 10 siswa. Dan diambil data sebelum menggunakan buku ajar dan setelah menggunakan buku ajar. Kemudian pilot sample correlation. Nah, di sini sebelum menggunakan buku ajar, sudah menggunakan buku ajar, dan 10 correlation-nya minus 0,344. Kemudian lessing-nya itu 0,330. Kemudian kita lihat pilot sample test di sini. Nah, di sini sebelum menggunakan buku ajar, kita sudah menggunakan buku ajar. Nah, means itu minus 2,4000. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan itu sama seperti pada uji sebelumnya. Jika statistik hitung atau angka T output ini lebih besar daripada statistik tabel atau T tabel, maka H0 ditolak. Kemudian jika statistik hitung angka T output ini kurang dari statistik tabel atau T tabel, maka H0 diterima. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan itu sama dengan N dikurang 1. Jadi derajat kebebasannya itu 10 dikurang 1, 9. Maka pada terhadap signifikasi 5% dan dengan derajat kebebasan 9, itu didapatkan T tabel 2,262. Jadi bisa kita lihat T hitung itu minus 5,622, kemudian T tabel 2,622. Jadi dapat diputuskan T hitung lebih besar T hitung kurang dari T tabel, sehingga H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara sebelum menggunakan buku ajar dan sudah menggunakan buku ajar. Jadi seperti itulah cara
menganalisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test menggunakan program aplikasi SPSS. Kita bisa lihat pada nilai T hitung ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara menganalisis uji T2 sampel berpasangan atau paired sample t-test maka program aplikasi SPSS. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara uji Z dengan menggunakan program aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya pada contoh kali ini akan memakai data berat badan siswa dalam suatu kelas dengan jumlah siswanya sebanyak 34 siswa. Nah, sudah dapatkan data berat badan siswa. Nah, kemudian hipotesisnya yaitu H0, berat rata-rata siswa kelas 2 SMA adalah 55 kg dan hipotesis alternatifnya berat rata-rata siswa kelas 2 SMA tidak sama dengan 55 kg. Kemudian di sini untuk menganalisis dengan program aplikasi SPSS, kita buka dulu program aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian kita klik variable view, kita tuliskan pada kolom ini berat underscore siswa. Nah, kemudian pada label kita berikan label berat siswa. Untuk measure kita ganti scale. Nah, seperti inilah variable view. Kemudian kita klik data view. Nah, berat siswa. Kemudian kita bisa masukkan data berat siswanya. Kita bisa copy paste untuk mempermudah dan untuk mempersingkat waktu. Nah, sudah. Kemudian di sini kita pilih menu analyze yang ini, compare means, one sample t-test. Nah, kita pindahkan berat siswa ini ke test variable. Nah, di sini karena kita akan menguji berat badan siswa itu rata-ratanya adalah 5,5 kg atau tidak sama dengan 55 kg, maka pada test value ini kita ganti dengan 55. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah muncul di mana output pertama itu memberikan informasi mengenai jumlah data yang diolah. Itu ada 34 jumlah datanya. Kemudian column means menunjukkan rata-rata dari berat badan siswa. Ini ada standar deviasi sama standar error means. Kemudian pada output kedua ini one sample t-test, di mana di sini syarat H0 diterima atau tidak itu berdasarkan pada nilai probabilitas atau nilai sig2 Taylor-nya ini. Nah, bisa kita lihat nilai sig2 Taylor ini 0,019. Nah, dengan ketentuan apabila probabilitas itu atau nilai sig2 Taylor ini lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima, dan apabila nilai probabilitas atau sig2 Taylor ini kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, dari hasil di atas pada kolom sig2 Taylor itu terlihat bahwa nilai probabilitas adalah 0,019, maka H0 ditolak karena 0,019 kurang dari 0,05. Dengan demikian diputuskan yang diambil adalah berat rata-rata kelas 2 SMA tidak sama dengan 55 kg. Nah, apabila kita menggunakan tabel statistika, maka kita dapat menggunakan tabel T sama dengan
uji T, tetapi yang membedakan yaitu datanya yang lebih banyak, atau ini pada uji Z ini lebih dari 30. Nah, jadi sekian yang dapat saya jelaskan mengenai uji set dengan program aplikasi SPSS. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.